Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat ya meskipun kita masih belajar dari rumah. Serta selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka kembali. Sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah siswa dapat meyakini dan memahami kebenaran kisah Nabi Syuaib alaihissalam, dan siswa dapat menunjukkan sikap jujur sebagai pemahaman dari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam serta dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Yuk anak-anak, mari kita dengarkan dan kita pahami bagaimana kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini, Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kafilah dagang. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah pohon yang sangat besar. Selain syirik, ada kebiasaan buruk mereka, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru kepada kaum Madian agar mereka menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran Surah Hud ayat ke-85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Namun, kaum Nabi Syuaib tetap tidak mau mengikuti ajakan Nabi Syuaib. Bahkan mereka mengejeknya dan mengancam Nabi Syuaib alaihissalam dengan berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya, kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiaya engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Nabi Syuaib pun berkata, "Wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menentang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mereka mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib alaihissalam beserta pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak,
Itu dia kisah tentang keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam yang telah kita dengarkan. Kemudian, pesan apa yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam? Yang pertama, kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika kita tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunggulah suatu saat nanti Allah akan menurunkan azab kepada kita. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa berbuat adil dan jujur, yaitu jujur dalam berjual beli. Tidak boleh mengurangi takaran timbangan. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk melatih pemahaman anak-anak, silakan anak-anak kerjakan latihan berikut. Salin ke dalam buku latihan anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.